Bismillahirrahmanirrahim. Islam adalah agama yang bersih dan orang Islam peduli dengan kebersihan. Peduli kebersihan diantaranya menyapu, merapikan buku, mengambil dan membuang sampah yang ada, cuci tangan setelah membersihkan sesuatu. Sebelum belajar, terlebih dahulu kita membaca basmalah dan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas salihin. Murojaah kita hari ini Al-Baqarah ayat 11 sampai dengan 15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. Dan untuk pekan ini masih murojaah 104 sampai 108. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna wasma'u walil kafirina 'adzabun alim. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. Kita lanjutkan hafalan Al-Baqarah ayat 109. Fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi'amrih
fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi'amrih. 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 Innallaha ala kulli syai'in qadir. 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 Wadda katsirun min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi'amrih. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sains Al-Quran kita kali ini akan melanjutkan pembahasan tentang wakaf di dalam Al-Quran. Di pembahasan sebelumnya kita sudah membahas ada wakaf lazim, mesti berhenti. Kemudian ada wakaf jaiz, boleh berhenti, boleh dilanjutkan. Kemudian kita juga sudah belajar wakaf adamul waqafi, tidak boleh berhenti. Kita lanjutkan wakaf yang keempat, yaitu wakaf titik 3 2 buah. Ada titik 3 sebanyak 2 buah. Wakaf ini dinamakan wakaf mu'anaqah. Apa cara wakaf atau cara berhenti ketika kita mendapati wakaf mu'anaqah ini? Yang lambangnya adalah titik
3 sebanyak 2 buah. Wakuf mu'anakoh ini adalah kita berhenti di salah satu dan tidak boleh berhenti keduanya. Berhenti pada salah satu tanda wakaf mu'anakoh. Maka berhenti pada salah satu tanda wakaf mu'anakoh. Boleh berhenti di awal atau boleh berhenti di yang kedua. Contoh bacaan wakaf mu'anakoh di dalam Al-Quran adalah Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Kemudian yang kelima, tulisannya kita dapati seperti ini di dalam Al-Quran. Tanda kecil di bagian atas ayat. Namanya adalah wakaf aula. Bahasa Arabnya al-waqfu aula. Al-waqfu ini artinya berhenti. Aula ini artinya lebih utama. Wakaf aula, wakaf artinya berhenti, aula artinya lebih utama. Maksud wakaf aula adalah berhenti lebih utama. Artinya ketika kita mendapati tanda wakaf ini di dalam Al-Quran, sebaiknya lebih utama untuk berhenti. Walaupun tidak salah kalau kita lanjutkan bacaannya, tetapi berhenti lebih utama. Namanya wakaf aula. Contoh bacaannya di dalam Al-Quran adalah Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم والآخرة خير وأبقى Allamal insana ma lam ya'lam. Kemudian yang keenam, lawan dari wakaf aula, tulisannya seperti ini. Namanya adalah wasol aula. Ini banyak kita dapati di dalam Al-Quran. Wakaf aula, wasal aula sering kita jumpai di dalam Al-Quran.
Al-waslu aula. Apa arti wasal atau al-waslu ini? Wasal itu artinya bersambung atau melanjutkan bacaan, wasal. Sementara aula lebih utama. Maka maksud dari waqaf wasal aula ini adalah melanjutkan bacaan, melanjutkan atau menyambung bacaan, karena wasal itu artinya sambung, melanjutkan atau menyambungkan bacaan lebih utama. Lebih utama kalau bacaan Al-Quran kita lanjutkan. Contoh waqaf wasal aula di dalam Al-Quran adalah kalla layumbadanna fil hutamati wa ma adraka mal hutamah. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Demikianlah pembelajaran sains Al-Quran kita kali ini. Muallim harapkan materi yang sudah disampaikan untuk dimurojaah, diulang-ulang. Untuk singkatnya, waqaf sejauh ini kita sudah pelajari sebanyak 6 tanda. Yang pertama ada waqaf mim lazim, kemudian adalah adamul waqfi, tidak boleh berhenti. Kemudian ada jim, jaiz, boleh berhenti, boleh disambung. Yang keempat adalah mu'anaqah, boleh berhenti pada salah satu tandanya. Yang kemudian yang kelima ada waqaf aula, qaf dengan la pada bagian atas ayat. Yang terakhir wasal aula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan sains kita kali ini akan masuk kepada bab baru, yaitu tentang energi listrik. Energi listrik. Apa yang dimaksudkan dengan energi? Energi ini adalah, sebelum masuk ke pembahasan, lebih dahulu ada hal yang harus mau sampaikan, bahwasanya di kehidupan ini hanya terbagi kepada dua. Yang pertama khaliq, al-khaliq atau pencipta. Penciptanya tentu saja adalah Allah. Kemudian yang kedua adalah makhluk. Yang diciptakan. Nah, makhluk ini sudah jadi bahasa Indonesia, dijadikan bahasa serapan yang berasal dari bahasa Arab. Makhluk yaitu yang diciptakan. Apa yang dimaksud dengan makhluk yang diciptakan? Makhluk itu adalah segala sesuatu selain Allah. Maka energi ini termasuk salah satu makhluk, yaitu yang diciptakan oleh Allah. Intinya makhluk itu adalah segala sesuatu selain Allah. Waktu adalah makhluk, gaya adalah makhluk, energi adalah makhluk, listrik adalah makhluk, dan lain-lain. Maka energi merupakan salah satu makhluk yang diciptakan Allah. Energi adalah kemampuan
untuk melakukan sesuatu. Kemampuan untuk melakukan sesuatu. Maka segala aktivitas dan segala kegiatan yang dilakukan oleh manusia ataupun yang terjadi pada suatu benda sebetulnya adalah berasal dari Allah. Kemampuan untuk melakukan sesuatu, dalam hal ini kemampuan untuk melakukan sesuatu yang bersifat listrik, maka itu dinamakan energi listrik. Tadi kita sudah membahas apa itu energi, yang kemudian sekarang adalah pengertian listrik. Apa itu listrik? Listrik adalah tentu saja makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah. Listrik adalah sesuatu yang memiliki muatan positif dan negatif yang mengalir pada rangkaian tertentu. Sesuatu yang memiliki muatan positif dan negatif yang mengalir pada rangkaian tertentu. Positif itu biasanya tandanya ini, negatif seperti ini, yang mengalir pada rangkaian tertentu. Positif itu nama lainnya adalah proton. Ini istilah di dalam keilmuan pengetahuan alam. Sementara negatif istilahnya dinamakan dengan elektron. Mualim akan ambil baterai dan menunjukkan kepada antum semua di bagian mana yang ada positif dan bagian mana yang ada negatif. Kita perhatikan, ini ada satu baterai. Di bagian atas yang di ujung ini adalah bagian positif, bagian positif. Sementara yang di bawah, di bagian bawah adalah untuk muatan negatifnya. Listrik hanya akan terjadi ketika positif dan negatif mengalir pada rangkaian tertentu. Dan seperti yang ada di dalam arti mengalir. Kalau tidak ada terjadi aliran, maka listrik tidak akan hidup. Insya Allah pada pertemuan selanjutnya akan kita bahas lebih dalam tentang mengalir. Berarti listrik adalah sesuatu yang memiliki muatan positif yang dikenal dengan proton dan muatan negatif atau elektron yang mengalir pada rangkaian tertentu. Kenapa mengalir? Kalau tidak mengalir tidak akan terjadi aliran listrik. Di pertemuan ini insya Allah kita akan membahas tentang pertama energi listrik. Pengertiannya sudah. Pengertiannya sudah, tadi sudah mau menjelaskan apa arti energi, apa arti listrik. Yang kemudian yang kedua, nanti kita akan membahas sumber energi listrik. Dan yang ketiga, kita akan membahas tentang konduktor, isolator. Kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu sumber energi listrik. Kalau pembahasannya di dalam Islam, sumber segala sesuatu tentu saja adalah Allah. Sumber energi listrik jawabannya adalah Allah. Tetapi kemudian Allah memberikan inspirasi kepada manusia untuk membuat benda-benda
yang merupakan sumber dari energi listrik. Apa itu sumber energi listrik? Benda-benda yang kemudian bisa menghasilkan energi listrik. Benda-benda yang bisa menghasilkan energi listrik. Benda-benda yang bisa menghasilkan energi listrik. Kita hapus dulu yang di bagian bawah. Contoh baterai. Baterai merupakan salah satu sumber energi listrik yang diberikan inspirasi oleh Allah untuk dibuat manusia. Maka ini mengandung listrik. Tetapi kemudian lama-kelamaan kalau dipakai secara terus-menerus, listrik yang ada di dalam baterai ini akan habis. Kemudian ada namanya aki, akumulator. Bentuknya seperti ini. Baterai mungkin untuk menghidupkan senter, aki kemudian untuk menghidupkan mesin. Tetapi kemudian untuk perumahan atau untuk rumah dan untuk kegiatan yang lebih besar tidak bisa menggunakan baterai dan aki karena kandungan listrik yang ada di dalamnya sedikit. Maka ada benda-benda yang kemudian bisa menghasilkan energi listrik yang lebih banyak seperti generator. Kemudian ada juga dinamo. Generator ini bisa menghasilkan energi listrik yang lebih besar daripada benda-benda sumber energi listrik yang lain. Itulah pembahasan tentang sumber energi listrik, yaitu benda-benda yang bisa menghasilkan energi listrik. Kita masuk pada pembahasan yang terakhir, yaitu konduktor dan isolator. Apa yang disebut dengan konduktor? Konduktor adalah benda-benda yang bisa mengalirkan atau menghantarkan arus listrik. Sementara isolator yang tidak bisa menghantarkan arus listrik. Jadi ada benda-benda yang bisa mengalirkan arus listrik seperti logam. Logam ini diantaranya besi, tembaga. Seperti ini kawat tembaganya yang bisa menghasilkan atau mengantarkan arus listrik. Kemudian air. Karena di tubuh manusia mengatakan 50% lebih, ada yang mengatakan 70% angka pastinya, kandungan tubuh manusia memiliki air. Makanya kalau bersentuhan dengan listrik, manusia bisa kesetrum. Karena di dalam tubuh manusia ada air yang bisa mengalirkan arus listrik. Makanya ketika tubuh kita, tangan kita basah, untuk tidak memegang benda-benda yang berkaitan dengan listrik karena bisa membahayakan tubuh atau membahayakan diri sendiri. Kemudian contoh isolator adalah benda-benda yang tidak bisa menghantarkan arus listrik seperti karet,
kertas, kain, dan lain-lain. Contoh karet tidak bisa menghantarkan arus listrik. Kemudian kain juga tidak bisa. Kertas juga tidak bisa menghantarkan arus listrik. Demikian pembahasan sains IPA kita pada kesempatan ini. Kita membahas tentang pengertian energi listrik. Kemudian sumber energi listrik, tadi ada baterai, ada aki, ada generator, ada dinamo. Aki ini bisa didapati atau ditengok di tempat bengkel kendaraan. Kemudian ada konduktor isolator. Konduktor adalah benda-benda yang bisa menghantarkan arus listrik seperti logam dan air. Dan isolator adalah benda-benda yang tidak bisa menghantarkan arus listrik seperti karet, kain, dan lain-lain. Demikian saja materi yang penting untuk antum catat di buku catatan. Kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya insyaallah. Kita tutup pelajaran hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.